Yang pertama, apresiasi kami yang setinggi-tingginya Kepala Staf Angkatan Darat yang sudah merespon begitu cepat dengan melakukan pemeriksaan terhadap terduga tersangka di Detasemen Polisi Militer di Solo. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Andika Perkasa, menyatakan pihaknya akan mengawal kasus hukum untuk keadilan relawan Ganjar Mahfud yang dianiaya oknum aparat TNI di Boyolali, Jawa Tengah. Andika menyampaikan apresiasi kepada Panglima TNI dan KSAD yang memberi respon cepat atas peristiwa ini, dengan langsung memerintahkan pemeriksaan terhadap terduga tersangka pelaku kekerasan. Andika memaparkan pihaknya melihat ada pasal-pasal yang bisa dikenakan kepada para pelaku, antara lain pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan korban mengalami luka berat, pasal 170 KUHP tentang melakukan tindak kekerasan secara bersama-sama, dan pasal 56 KUHP tentang memberikan bantuan pada upaya melakukan kejahatan. Selain itu juga dimungkinkan jeratan pasal 333 KUHP, yakni menyekap sehingga merampas kemerdekaan orang lain sehingga menyebabkan luka berat. Delik-delik tersebut memiliki ancaman hukuman 5 hingga 8 tahun pidana penjara. Sebelumnya, Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulia Lubis, melaporkan seorang relawan meninggal dunia dan 4 orang mengalami luka berat diduga akibat tindak kekerasan oleh oknum TNI pada Sabtu. Sukarelawan yang meninggal dunia di rumah sakit tersebut berasal dari Klaten dan diduga mengalami kekerasan dari pendukung pasangan calon lain. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara dua pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang sedang oknum anggota yang sedang berolahraga ini kemudian keluar untuk menghentikan, membubarkan sampai terjadinya penganiayaan. Jadi ini menurut saya adalah pengambilan keterangan di level bawah. Jadi yang dibacakan oleh Komandan Kodim ini kan sebetulnya hasil laporan dari bawah. Kalau Kompi B Batalion 408 Raider ini berdiri sendiri, berarti memang dikomandani oleh seorang komandan Kompi. Kira-kira pangkatnya antara kapten dengan mayor, tergantung berapa lama sudah menjabat. Jadi mungkin data awal, interogasi awal dilakukan di level Kompi, itu yang kemudian dilaporkan ke atas sampai dengan Komandan Kodim. Jadi kapasitas dari Komandan Kodim pada saat mengumumkan sebetulnya kan bukan sebagai atasan dari yang melakukan tindak pidana, tetapi lebih sebagai atasan yang berhak menghukum. Jadi bukan bagian dari mereka yang melakukan pelanggaran, bukan, tapi sudah menjadi bagian dari proses penegakan hukum. Sehingga keterangan apapun yang diambil atau didengar dari terduga tersangka ini juga nggak boleh diambil mentah-mentah, sehingga nggak nyambung antara apa yang disampaikan sebagai kronologi bahwa akan menghentikan kemudian membubarkan, yang itu semua juga bukan sama sekali bukan kewenangan seorang anggota TNI, sama sekali bukan. Jadi dari sini terlihat ada hal di mana atasan yang berhak menghukum yang kebetulan mengumumkan, tetapi kan yang diumumkan itu menjadi statementnya,
bukan lagi menjadi statement para tersangka. Nah, ini yang harus dipastikan, dan saya yakin Kepala Staf Angkatan Darat, Panglima TNI akan terus mengawal sehingga prosesnya ini tidak akan misalnya melenceng arah.